Halo semuanya, kembali lagi di DFM Auto. Dan pada hari yang cerah dan bahagia ini gue ingin masang sesuatu di mobil gue. Mau tahu itu apa? Yuk langsung kita jalan aja. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Sigma Speed. Dan pada kesempatan kali ini gue akan masang dashtek di mobil ini. Nah, mau tahu gimana keseruannya pada hari ini? Cuman gue nggak tahu sih, nanti mungkin suaranya berisik banget. Terus mungkin kayaknya gue bakal voice over video ini. Yang pasti gue nggak tahu nih dapat urutan keberapa. Gue udah pagi sini, gue datang jam 8. Kita lihat aja hari ini bakal jadi kayak gimana. Oke guys, setelah lama bermimpi untuk pasang piggyback di mobil sendiri, hari ini kesampaian juga. Nah, sekarang gue lagi di Sigma Speed nih. Ini lokasinya di Jalan Jati Bening. Kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya lagi, kalian search aja di Google. Di Sigma Speed ini mereka menjual barang-barang dari Unichip, dashtek, selektornya, iDrive-nya, dan lain-lain. Di sini juga menyediakan jasa pemasangan dan tuningnya. Nah, tuningnya ini dilakukan oleh Om Boy. Nah, itu Om Boy-nya lagi mainin laptopnya, lagi nge-mapping guys. Nah, yang kalian lihat kayak kipas di depan mobil itu tujuannya untuk memasukkan udara ke mobil. Karena ini kan engine-nya rev-nya tinggi, panas, tapi nggak ada udara yang lewat. Nah, dibutuhkan kipas itu untuk masukkan udara ke air intake dan sekaligus jadi pendinginan juga. Sebenarnya waktu pemasangan dan tuning dashtek ini nggak terlalu lama guys. Yang bikin lama itu ngantrinya. Jadi kalau saran gue, kalian datang aja itu sebelum jam 8 kalau bisa. Atau lebih baik lagi kalian chat dulu ke Sigmanya. Karena kalau nggak bisa lama nanti ngantrinya. Karena ini aja gue datang jam 8 baru selesai agak sore. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita lihat hasilnya gimana. Oke guys, jadi dashteknya sudah terpasang. Dan mari kita bahas mengenai dashteknya ini dulu sebelum kita bahas hasil dari dashteknya. Nah, kalau kalian bisa lihat nih di selektornya ini ada 5 mapping atau 5 pilihan dari program yang dimasukin di dashteknya. Nah, kalau gue settingnya 1, 2, 3 itu penggunaan bahan bakar RON 92 dan 4 dan 5 itu untuk Pertamax Turbo. Jadi gue sih lebih sering pakai yang 1, 2, 3. Nah, yang satu itu SP93. Nah, semakin tinggi SP-nya itu nanti karakter berkendaranya akan semakin sport gitu. Jadi semakin sigap gitu mesinnya untuk nerima throttle-nya. Nah, yang satu itu yang paling santainya, semacam eco-nya. Ini yang paling sering gue pakai, hampir 95% penggunaan dashtek ini gue pakai di nomor 1 karena itu udah cukup banget. Yang kedua ini pop and bang. Settingan pop and bang, jadi ketika lo lagi jalan gas, habis itu lepas gas, nanti dia kayak tak gitu lah, just tek lah. Kalau yang 3 ini penggunaan Pertamax SP97, jadi yang Pertamax tapi yang settingan sportnya. Kalau yang nomor 4 ini Pertamax Turbo SP95 dan settingan nomor 5 ini yang paling kencengnya Pertamax Turbo dan settingan yang paling sportnya. Gua di sini nggak pasang launch control. Kalau kalian nggak tahu, launch control yang dipasang orang-orang biasa di dashtek itu yang biasanya mobilnya diem, digas, terus nanti yang keluar apinya di belakang itu nggak gua pasangin karena menurut gua pasti jarang pakai dan gue sendiri orangnya tipenya nggak enakan sama orang lain, jadi mungkin kurang berguna untuk gue pakai. Oke, itu tadi penjelasan mengenai mappingan dari dashteknya. Sekarang ini dia hasilnya. Jadi standarnya Jazz itu adalah 120 PS ya. Dan gue di dynometernya ini mendapatkan hasil 161,9 atau 162 horsepower. Ini peningkatan yang cukup signifikan sebesar 42 horsepower. Ini kalau misalkan kalian mau lihat grafiknya. Ini yang warna merah ini yang sebelum pakai dashtek. Jadi dia agak ke bawah di 6000 rpm, sedangkan kalau yang pakai dashtek itu dia stay di atas. Nah, tanpa dashtek aja dengan modifan yang gue lakukan itu gue bisa dapetin 146,3. Jadi dengan gue ganti knalpot, air filter dan lain sebagainya itu udah naik 26,3 horsepower sendiri. Lumayan loh. Nah, untuk torsinya sendiri gue mendapatkan hasil 164,7 Nm. Ini lumayan banget peningkatannya. Nah, setelah gue melakukan modifikasi, namun sebelum dashtek itu dapat di 148,9 Nm. Jadi lumayan
beda hasilnya. Dan yang kalau gue sendiri di dynometer itu tidak terpaku di horsepower dan torsi aja, karena gue harus melihat kurvanya juga. Percuma kalau horsepower tinggi, torsi tinggi, cuman kurvanya nggak enak, nanti itu di bawahnya juga nggak enak juga. Nah kalau ini kalian bisa lihat nih, merah kan sebelum dipasangin dustek dia di 6000 turun banget nih, sedangkan setelah pasangin dustek ini enak banget. Jadi nggak ada penurunan drop power gitu. Ini sih enak banget pakai dustek. Nah ini kita baca dari kertas, sekarang kita langsung coba jalan aja. Yuk. Oke, sekarang gue di mapping yang nomor 1, yang mappingan pertama. Karena ya pada umumnya 95% gue pasti selalu pakai mappingan pertama. Gue jarang banget pindah mappingan, karena yang pertama ini settingan yang paling eco, dan dia itu di RPM bawah pun tenaganya udah ngedorong banget, jadi kayak udah nggak perlu tambahan power lagi. Sebenarnya ini udah sangat cukup nih, dan dia masih irit. Gue sehari-hari pakai mappingan nomor 1 ini menggunakan Shell Super ya, atau Pertamax yang ronda 92 pokoknya. Itu gue bisa mencatatkan 11 atau 12 km per liter dalam kota, dan itu aja nggak selamanya nyetir nyantai, itu campur. Kadang kalau misalkan kalau lagi pengen kenceng ya kenceng, kalau lagi pengen santai ya santai. Nah itu bisa dapat 111 sampai 112 di dalam kota. Nah kalau di luar kota gue masih jarang ya, itu mungkin bisa kali di atas 114. Nah itu enaknya. Oke, sekarang gue pengen kasih tahu yang nomor 2, mappingan nomor 2. Sebenarnya gue ini agak nggak enakan orangnya, karena mappingan kedua ini lumayan berisik, jadi gue harus cari tempat yang agak kosong dulu. Sekarang kita coba ya, kita ubah dua. Oke, cukup segitu ya guys. Gue nggak enak banget orangnya sumpah. Karena kalau boleh jujur, gue sendiri jarang banget make settingan nomor 2 ini, karena ya gue nggak enak sama orang. Paling cuma kalau temen gue minta pengen dengerin aja gitu, gue kasih lihat. Bisa dalam hitungan jari lah. Berisik banget. Oke, sekarang kita udah di mappingan 3. Nah, di sini otomatis sekarang responsif, mesinnya lebih responsif, gasnya lebih responsif juga. Dan kalau misalkan ini digunain di keseharian, di sehari-hari, menurut gue ini kurang cocok. Kenapa? Karena gas di kita ya, tuh, dia tuh langsung narik banget. Jadi kalau misalkan buat nyantai, dia masih agak kurang lah ya. Nah itu kekurangan yang pertama. Jadi dia agak ajluk-ajlukan gitulah kalau misalkan di jalanan kota kayak gini. Kekurangan yang kedua adalah dia lebih boros lumayan dari yang mappingan pertama, karena dia gas sedikit aja itu bukan throttle-nya tuh kayaknya banyak gitu ya, jadi dia tuh lebih boros. Tapi balik lagi, kalau misalkan kalian lagi pengen nyari kenceng, mappingan 3 ini enak banget ya. Mappingan 3 ini enak banget. Jadi menurut gue mappingan pertama cocoknya di jalan perkotaan ini, keseharian dalam kota gitu ya. Mappingan nomor 3 ini cocoknya kalau misalkan kalian lagi di tol dan lagi pengen ya iseng-iseng dikit aja lah. Karena gue biasanya keluar kota pun pakai yang mappingan pertama itu udah cukup banget. Jadi mappingan ketiga ini kalau misalkan ya pengen iseng-iseng aja lah di tol gitu. Oh iya teman-teman, karena hari ini bahan bakar yang lagi digunain adalah RON 92, gue lagi pakai Shell Super. Jadi gue cuman bisa nge-review 1, 2, 3 nya aja. Cuman yang 45 ini waktu itu gue udah pernah pakai Pertamax Turbo. Yang 5 nya ini sih kenceng banget. Ya nggak kenceng-kenceng gila banget sih, ya kenceng banget dalam standar Jazz Modif Dustek lah. Itu udah termasuk kenceng menurut gue ya. Oh ya, gue masang Dustek ini juga udah ngelepas limiter. Kalau nggak salah di Jazz GK5 ini Matic itu ada limiternya di 190. Nah di sini juga udah gue lepas.
speedometer ini dia tetap nunjukin maksimal di 180, tapi aslinya itu tetap naik dia. Oke, sorry tadi memorinya habis jadi videonya kepotong. Jadi kesimpulannya menurut gua kalau kalian emang suka banget dengan performa, ngincer performa dan kalian ada budget sekitar 8-10 juta, Dastech ini layak untuk kalian pasang. Tapi saran gua adalah karena Dastech ini sifatnya tuh pelengkap atau penutup dari modifikasi, kalian coba dulu deh modifikasi, ganti knalpotnya, businya, air filternya. Dan kalau kalian masih merasa tidak puas juga dengan performanya dan kalian punya budget tuh 8-10 juta, baru deh kalian pasang Dastech. Ini worth it untuk kalian yang memang tujuannya mencari performa. Menurut gue Dastech ini worth it banget. Oke, kayaknya segitu dulu aja untuk video kali ini. Nah, kalau kalian penasaran 8 juta atau sampai 10 juta itu apa aja sih yang dikeluarin, ininya berapa, harganya berapa, tunggu aja next videonya, karena rencananya gue akan mereview modifan apa aja yang telah gue pasang di Jazz gue, beserta nanti gue transparan harganya berapa, gue kasih tau semua di situ sebagai referensi kalian kalau memodifikasi mobil atau khususnya Jazz ini. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe di channel ini, follow IG-nya di DFM Auto. See you on the next video. Bye!